Kalau ada huruf alif lam, letaknya jejer tuh, ada huruf alif lam. Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan dulu media gambar yang di samping itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi Bapak Ibu saudara semuanya, jika kita ingin cepat lancar membaca Al-Qur'an, kemudian kita ingin baik bacaan Al-Qur'annya, maka tentulah kita harus rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Jadi dalam sehari semalam harus menyempatkan waktu bersama Al-Qur'an untuk membuka Al-Qur'an dan membacanya. Kemudian kita juga harus konsisten dalam sehari semalam harus menyempatkan waktu untuk mempelajari ilmu tajwid. Kemudian kita juga harus memahaminya. Supaya pemahaman tajwid kita itu tidak lupa, maka tentu kita harus rajin untuk membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran. Selanjutnya kami selalu mendoakan, senantiasa kami doakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belajar bersama kami di channel Edi Amsu ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Dan kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga kita bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah agar bisa cepat lancar dalam membaca Al-Qurannya, di sini kami menyarankan Bapak dan Ibu saudara semuanya untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini. Jadi untuk pembelian Al-Quran ini bisa melalui video yang kami buat ini, dikarenakan untuk produknya telah kami sematkan, telah kami taruh di dalam video ini. Jadi bisa melalui video ini untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini. Al-Quran yang kami pegang ini ya, ini kami merekomendasikannya, sama sekali kami tidak disponsori atau di endorse, tidak. Ini kami merekomendasikan karena kami sudah membeli Al-Qur'annya. Dan setelah kami lihat, Al-Qur'an ini sangat bagus sekali untuk latihan di rumah, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'an. Karena di bawah tulisan Arabnya itu sudah terdapat 2 tulisan Latin. Nah, jadi nanti ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita baca dulu kan tulisan Arabnya begitu. Ketika kita membaca tulisan Arabnya, kemudian kita menemukan kendala sehingga menyebabkan kita terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka kita baca dulu tulisan Latinnya. Setelah kita baca tulisan Latinnya, baca lagi tulisan Arabnya. Dengan kita rajin-rajin latihan semacam itu, mudah-mudahan bagi yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Dan untuk yang kami pegang ini ukuran yang paling besar ya, yakni ukuran A4, kertas A4. Nah, jadi kalau misalkan ada rezeki, mari kita investasikan rezeki kita itu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa belajar mengaji Al-Quran. Untuk pembeliannya bisa melalui video yang kami buat ini. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya.
Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu dalam berusaha untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas ini. Atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Catatan kecil di bawah itu catatan yang tambahan yang kami buat. Jadi fungsinya agar tidak salah dalam menentukan hukum. Karena nanti kalau misalkan hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nanti yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, berarti hukumnya gunnah musyaddadah dong begitu. Padahal tidak. Kalau misalkan kemasukan nun sukun ya atau tanwin misalnya, atau kalau mim kemasukan mim sukun misalnya seperti itu. Nah, jadi supaya tidak keliru kita gunakan catatan kecil di bawah itu. Cuma nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah tidak perlu untuk dijelaskan. Karena itu kami buat tujuannya hanya untuk sarana membedakan antara gunnah dan idgham, begitu, antara hukum gunnah dan juga idgham, supaya tidak salah seperti itu. Nah, ini kan kita membaca Al-Qur'an nih. Di sini ada huruf nun bertasydid yang kita temui atau mim bertasydid, cuman di sini yang kita temui nun bertasydid. Nah, untuk kita memastikan bahwasanya huruf nun bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah, maka kita gunakan catatan kecil di bawahnya itu. Nah, perhatikan, sebelum huruf nun bertasydid, kalau sebelum itu maka yang berposisi sebelah kanan kita. Nah, jadi sebelum huruf nun bertasydid atau sebelah kanan huruf nun bertasydid di sininya nih, tidak ada di sini nun sukun kan, di sini juga tidak ada tanwin kan di sini. Oh, maka berarti nun yang bertasydidnya ini dapat kita pastikan bahwasanya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Seperti itu. Cara membacanya digunnahkan. Jadi digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi di bagian in suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Nah kita tahan. Innallah, seperti itu. Kemudian ini kita baca innallah, jangan dibaca innallah. Mengapa begitu? Nah, bagaimana kaedahnya nih? Seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan lafaz Allah. Nah, ini ada lafaz Allah nih. Jika sebelum lafaz Allah, kalau sebelum berarti yang di sebelah kanan kita. Sebelum lafaz Allah berarti sebelah sini, sebelah kanan, sebelah sini. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada ini nih, ada tanda baca fathah, baris satu miring di atas huruf tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Cuman di sini yang kita temui tanda baca fathah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca fathah,
maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Jadi huruf lam jalalahnya itu kita baca tebal nih. Huruf lam lafaz Allah yang di tengah nih kita baca tebal, kita baca tafkhim. Sehingganya ini kita baca innallah seperti itu. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah yang pertama adalah ini, tanda baca fathah. Yang kedua adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Nah, tanda harokat dhammah itu seperti ini. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita lihat-lihatlah, kita perhatikan begitu. Kalau sebelum lafaz Allah di sini ada tanda baca fathah seperti ini atau tanda baca dhammah misalnya, maka dapat kita pastikan bahwasanya lafaz Allahnya huruf lam jalalahnya itu kita baca tebal, kita baca tafkhim seperti itu. Sehingga ini kita baca innallah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, letaknya jejer. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, letaknya jejer tuh, ada huruf alif lam. Nanti dia bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah begitu. Nah, huruf lam, coba perhatikan, huruf lam termasuk salah satu kumpulan daripada 14 huruf syamsiyah itu kan. Nah, maka ini alif lam letaknya jejer, kemudian setelahnya di sini adalah huruf lam. Dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah begitu. Namun alif lam syamsiyah itu nanti ada juga yang dari segi penulisan itu nanti huruf lamnya dia tidak tampak dua seperti ini. Nah, jadi ada alif tapi huruf lam yang satunya nggak ditulis, ada juga yang seperti itu. Tapi nanti hukumnya dia tetap alif lam syamsiyah atau sebaliknya begitu. Misalnya sebaliknya tuh huruf alifnya yang tidak ada begitu. Nah, begitu nanti tetap syamsiyah hukumnya begitu. Namun sebagian besar dia biasanya itu alif lam syamsiyah itu ditulis alif dan lamnya itu jejer seperti ini. Nah, ini. Nah, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Jadi dari na ini langsung masuk ke huruf syamsiyah ini ya. Idgham syamsiyah atau idgham syamsi. Cuman kalau di Indonesia biasanya lebih dikenal dengan alif lam syamsiyah seperti itu. Innallah. Nah, innallah. Jadi kan dia masuk dari na langsung masuk ke huruf lam syamsiyah ini. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer. Huruf lamnya tuh kok nggak ada tanda bacanya. Pokoknya kalau ada huruf lam yang nggak ada tanda bacanya, nah itu lamnya itu lam syamsiyah tuh. Nah, innallah, lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i atau rumus mad asli, dan huruf-hurufnya itu ada 3. Jadi huruf mad ya atau huruf mad asli itu dia ada 3. Apa saja huruf-huruf madnya itu? Nah, seperti yang kita ketahui pada media gambar yang warna-warna hitam itu. Nah, itu huruf-huruf mad itu. Nah, jadi kalau kita ingin menguasai panjang pendeknya bacaan Al-Qur'an, kita tahu di mana bacaan-bacaan panjang, maka kita harus paling dasar banget itu kita harus ingat dan paham tentang huruf-huruf mad seperti itu. Huruf mad yang pertama, rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah itu dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun yang sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang seperti itu. Nah, kemudian nanti di dalam Al-Qur'an itu huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya huruf madnya itu tampak. Jadi dari segi penulisan huruf madnya itu ada, kelihatan huruf madnya begitu. Nah, ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam. Namun nanti juga huruf-huruf mad itu bisa saja dari segi tulisan dia tidak kelihatan, tidak ada huruf madnya, namun diganti dalam bentuk simbol-simbol yang seperti warna biru itu untuk menunjukkan tanda panjang.
Jadi warna biru itu pada dasarnya sama dengan yang warna hitam. Hanya saja yang warna biru itu dari segi tulisan huruf madnya itu dia tidak kelihatan, tidak tampak. Namun dikira-kirakan. Loh kok dikira-kirakan? Nanti salah perkiraan dong begitu. Tentu saja tidak. Tidak mungkin kita salah perkiraan. Kan perkiraan di sana itu ada tandanya, dikasih tanda seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini lafaz Allah nih dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru. Lafaz Allah dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah ini kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, tadi kan kami katakan nih, kalau yang warna biru itu berarti huruf madnya itu dikira-kirakan. Nah, ini kan dia masuknya tuh di rumus 3 yang warna biru kan. Jadi yang di rumus 3 warna biru itu pada dasarnya sama dengan rumus 3 yang warna hitam. Tapi di sini huruf madnya kelihatan. Ada enggak rumus 3 yang warna hitam tuh ada alif sebelumnya harokat fathah? Ada enggak dari segi penulisan? Tidak ada kan? Diganti dalam simbol seperti ini. Jadi ini kalau misalkan kita kira-kirakan berarti di sini berarti ada alif yang seperti rumus 3 warna biru tuh ada alif sebelumnya harokat fathah. Rumus 3 yang warna hitam ada alif sebelumnya harokat fathah, di bawahnya ada titik-titik tuh. Titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi di sini dapat kita kira-kirakan, berarti di sini ada alif yang sebelumnya harokat fathah dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf lam, sehingga huruf lam ini dibaca panjang seperti itu. Kalau misalkan masih bingung nih gimana nih penjelasannya, masih bingung pusing gitu. Kalau masih bingung dan pusing jangan dipikirkan, ambil yang mudahnya saja. Berarti kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang hurufnya seperti itu. Nah, begitu saja untuk lebih mudahnya. Ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Innallaha astafa. Fa dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz munfasil seperti itu? Fa ini dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Kenapa kok fa dibaca panjang? Ada tandanya nih. Karena di atas huruf fa ini ada tanda ini, harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya dia baris satu miring di atas huruf seperti ini kan. Nah, seperti ini harokat fathah nih atau tanda baca fathah. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Artinya fa dibaca panjang. Nah, sesuai dengan rumus 3. Kemudian mad tabi'i pada awalnya, kalau mad tabi'i itu dibaca dengan 2 harokat. Nah, tapi di sini mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Tapi di lain kalimat atau di lain kata, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat seperti itu. Jadi kalau ada yang membaca dengan 2 harokat betul juga begitu. Kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Tofa A dibaca panjang. Kalau ini namanya adalah mad badal. Nah, mengapa kok mad badal begitu? Karena pertama nih tanda panjangnya mana ini? Karena ini huruf hamzah ya, yang perlu kita ketahui ini huruf hamzah. Kok huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Nah, jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini juga. Jadi kalau ada alif, ada tanda bacanya, ada barisnya. Huruf alif itu kalau dia memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif, bukan, tapi huruf hamzah. Maka ini huruf hamzah nih. Karena alif tapi dia ada tanda bacanya nih, ada barisnya nih. Maka berarti ini huruf hamzah. Huruf hamzah dibaca panjang nih, ada tanda panjangnya nih. Harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil nih. Maka terjadilah mad badal. Jadi mad badal itu ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad atau huruf mad yang sebelumnya hamzah seperti itu. Untuk supaya nggak bingung,
perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, perhatikan dulu rumus 3 yang warna biru dulu. Rumus 3 warna biru, ada harokat fathah berdiri di atas huruf ya. Itu sama dengan ada alif yang sebelumnya harokat fathah. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Ada alif sebelumnya harokat fathah. Tapi yang memiliki harokat fathah itu adalah si hamzah begitu. Maka dia terjadi mad badal. Nah, begitu penjelasannya. Aduh, masih bingung juga nih. Jangan dipikirkan. Kita tahu dulu. Oh, ini di atas huruf hamzah ini ada tanda panjang seperti ini. Huruf hamzah dibaca panjang, berarti itu adalah mad badal, seperti itu. Nah, kalau masih bingung, pahami saja seperti itu gitu. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Jadi kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang ya, karena dia memiliki tanda panjang, karena dia sebelumnya sebelum ada huruf mad yang sebelumnya hamzah atau huruf hamzah yang mendahului daripada huruf mad, maka itu terjadi mad badal gitu. Jadi huruf hamzah yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang, maka itu adalah mad badal. Panjang 2 harokat. Adamawanu, nu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 yang warna hitam. Nah, di rumus 2 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 2 warna hitam, di bawah harokat dhammah ada titik-titik di situ. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang seperti itu. Contoh dalam bacaan seperti ini. Ini ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun ada ini ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sebenarnya nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai rumus 2 warna hitam. Wanu hau, tanwin setelahnya huruf waw. Namun sebelum itu, yang perhatikan dulu media gambar yang di samping itu ya. Yang perlu untuk kita ketahui, itu di samping panah itu ada di situ nun sukun atau tanwin ya. Jadi yang perlu untuk kita ingat tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, sedangkan tanda tanwin itu dia ada 3. Pasti yang sudah sampai ke Al-Qur'an sudah tahu tanda baca tanwin itu seperti apa begitu kan? Yang sampai Iqra saja pasti sudah tahu juga gitu. Contohnya baris 2 di atas huruf, ada baris 2 di atas huruf. Itu tanda baca tanwin namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nanti ada baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang satunya lagi namanya dommatain atau tanwin dommah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini nih. Nah, nih. Ada tanwin, setelahnya huruf waw. Huruf waw ini adalah huruf apa? Harus kita ketahui seperti itu. Huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka kalau ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah, maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya masuk ke huruf waw. Sehingga ini kita baca hau. Jangan dibaca han, tapi dibaca hau. Jadi di bagian haunya itu suaranya itu kita tahan. Kita gunakan sepanjang 2 harokat. Hau wa a, seperti itu. A dibaca panjang, ini mad badal panjang 2 harokat, sama dengan ini penjelasannya nih. Mad badal panjang 2 harokat. Wa ala ibro, huruf ba dia sukun kita pantulkan, ib begitu, mantul begitu. Perhatikan media gambar di samping, huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf ba. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia sukun pantulkan. Terjadinya pantulan kalau hurufnya itu sukun atau mati begitu. Nah, ini huruf ba ini sukun nih atau mati nih. Pantulkan ib. Dan ini dia masuk pada qalqalah kecil karena dia berada di tengah kalimat. Atau yang lebih mudah untuk kita ingat itu karena dia berada di tengah bacaan kita.
Beda ceritanya kalau kita berhenti berwakaf di huruf qalqalah, maka dia menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba di tengah bacaan kita, maka dia menjadi qalqalah kecil, qalqalah sugro seperti itu. Ibra, huruf ra memiliki harokat fathah nih ya, atau tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas, tebalkan huruf ra-nya. Ibra, huruf ra dibaca panjang, tanda panjangnya ini nih. Karena di atas huruf ra ini ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil. Ra dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ibrahi, hi dibaca panjang. Kenapa kok hi dibaca panjang? Nah, perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga hi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 warna hitam. A dibaca panjang, penjelasannya sama dengan ini tadi ya, dengan ini sama, mad badal panjang 2 harokat. Wa ala imra, mim sukun bertemu dengan huruf ra, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf mim sukun, di situ terjadi hukum tajwid. Nah, hukum mim sukun itu ada 3. Perhatikan dulu yang di kotak nomor 3 itu. Di situ ada bacaannya izhar syafawi. Jadi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Contohnya seperti ini. Ini mim sukun, setelahnya huruf ra. Di sini huruf ra, bukan huruf ba, juga bukan huruf mim. Maka berarti ini hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas, tak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi mim sukunnya. Imra pendek begitu, jelas. Kemudian pendek, tidak berdengung, baca pendek saja. Imra seperti itu. Huruf ra dibaca panjang, tanda panjangnya ini ya. Karena di atas huruf ra ada tanda baca harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil. Dan huruf ra dibaca tebal karena dia memiliki tanda baca fathah. Nah, dibaca tafkhim. Sama dengan ini penjelasannya. Alal, alif lam setelahnya huruf ain. Perhatikan media gambar di samping. Huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka kalau ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, hukumnya alif lam qamariyah. Kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukun, yaitu alif lam qamariyah tuh. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Karena huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Alal, terbaca huruf lamnya. Kalau alif lam syamsiyah huruf lamnya nggak ada tanda bacanya. Kalau alif lam qamariyah ada tanda bacanya, ada tanda sukunnya, terbaca dia begitu. Dibaca panjang, ini tanda panjangnya ya. Harokat fathah berdiri, mad tabi'i panjang 2 harokat. Alamin, min ini pada awalnya namanya adalah mad tabi'i namun berubah menjadi mad arid li sukun. Mi dibaca panjang, pasti saudara sudah tahu tanda panjangnya apa. Sama penjelasannya dengan hi ini tadi. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingga mi dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam kalau pada media gambar tuh. Kemudian mi ditambah huruf yang disukunkan, mi ditambah huruf yang disukunkan. Untuk di sini huruf yang disukunkan huruf nun, min. Maka dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang disukunkan adalah huruf nun. Ini kalau kita berwakaf berhenti di huruf nun kita baca alamin. Jangan dibaca alamina, jangan. Tapi huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Karena kalau berwakaf, kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan seperti itu. Sehingga kita baca alamin. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maksudnya itu dilarang berwakaf. Nah, jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu maksudnya itu jangan berwakaf, dilarang berwakaf begitu kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Tapi ada pengecualian. Kalau wakaf mamnu ini terletak di akhir ayat, ini kan di akhir ayat kan? Di akhir ayat 33 surah Al-Imran ini kan? Maka tidak apa-apa kita berwakaf di sini, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan wakaf mamnu ini di tengah-tengah ayat, maka kita jangan berwakaf, dilarang berwakaf. Tapi kalau di akhir ayat maka tidak apa-apa kita berwakaf. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.